Saudari-saudara yang terkasih, pernah ada umat datang kepada saya dan bertanya, "Pastor, saya sering mengaku dosa, tapi kenapa saya kembali selalu melakukan kesalahan yang sama?" Bacaan hari ini mungkin bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan umat tersebut. Kita merasa menyesal atas dosa kita, kita bertobat, kita pergi ke kamar pengakuan, kita menerima sakramen sakramen tobat. Kemudian ketika kita kembali dalam kegiatan sehari-hari, kembali lagi jatuh pada kesalahan yang sama. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Dalam iman mereka berteriak, "Tuhan, Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami." Yesus melihat iman mereka. "Pergilah, perlihatkan dirimu pada imam-imam." Memang kalau orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta, dalam kitab suci Perjanjian Lama dikatakan mereka harus pergi menampakkan dirinya kepada imam-imam, diperiksa dalam ritus yang benar, supaya mereka itu bisa digabungkan kembali dalam upacara dengan manusia sehat. Karena orang kusta zaman dulu itu dianggap sebagai orang yang sebenarnya sudah mati, terpisah dari kehidupan orang normal. Mereka dianggap orang-orang yang kadang-kadang dalam pandangan masyarakat waktu itu orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dosa mereka. Jadi kusta dikaitkan dengan dosa juga waktu itu. Nah, karena itu setelah orang sembuh, dia harus menjalani ritus pembersihan yang dipimpin oleh imam. Sehingga dengan demikian mereka bisa kembali dalam aktivitas bergabung dengan orang-orang sehat biasa lainnya. 10 orang itu pergi dan menemukan dirinya sembuh. Tapi hanya 1 orang yang kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kemudian dia mendapat pujian dari Yesus. Ada 10 orang tadi, mengapa hanya 1 orang kembali? Ini pun orang asing, orang Samaria, orang yang dianggap sebagai musuh. Sementara 9 lainnya adalah orang Yahudi, mereka pergi begitu saja. Hanya 1 orang asing ini kembali bersyukur kepada Tuhan. Yesus menguatkannya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 9 orang lain hilang dalam sejarah, kembali dalam kehidupan seperti sedia kala. 1 orang dikuatkan dan mengalami hidup yang baru. Mungkin itulah jawaban yang terjadi atas diri kita. Kita merasa sakit, bukan fisik, tapi merasa sakit dalam diri kita, ada yang kurang, ada kelemahan, ada kesalahan, ada dosa kita. Kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, saya menyesal, saya sakit, saya mohon disembuhkan, saya minta ampun." Dan Tuhan memberikan ampun dengan belas kasih-Nya kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan siapapun. Karena Yesus selalu setia pada janjinya. Seperti dalam bacaan kedua tadi dikatakan, kalau kita mengingkari Yesus, Yesus tak bisa mengingkari kita. Yesus tetap setia sebab Ia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Ia telah berjanji, "Aku akan menemani engkau sampai akhir zaman." Tetapi apa yang terjadi setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan? Setelah kita disembuhkan dari sakit mental dan sakit rohani kita. Kita pergi begitu saja mungkin. Hilang kembali dalam sejarah. Kita tidak melakukan seperti orang Samaria itu, kembali bersyukur kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, hidup lebih dekat dengan Tuhan.
Kita pergi seperti orang lainnya. Berterima kasih, oke Tuhan berterima kasih. Setelah itu, aku masih seperti yang dulu. Tidak berubah. Kita sudah tahu bahwa dengan cara hidup kita yang lama, dengan sikap kita yang lama, kita akan jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, gagal. Tetapi ketika kita disembuhkan, setelah kita diampuni, kita begitu saja pergi kembali kepada yang dulu. Seperti tidak terjadi apa-apa dengan cara hidup yang sama. Maka jangan heran bahwa kita kembali jatuh dalam kesalahan yang sama. Sudah tahu bahwa dengan cara hidup ini kita akan gagal, tetapi kita tidak memperkuat, tidak membuat strategi yang baru untuk hidup batin dan iman kita. Kita tidak datang kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan kekuatan yang lebih, menyusun strategi hidup yang lebih baik, hidup rohani yang lebih kuat. Yesus pernah membuat perumpamaan orang yang diusir, orang yang hatinya dibersihkan dari setan, satu setan yang mengisi hatinya. Itu seperti kamar yang dibersihkan. Tapi kamar itu kalau dibersihkan tinggal kosong. Bersih memang bersih, tapi kosong. Maka kata Yesus, kalau kamar itu sudah bersih, hatimu sudah bersih, isi dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan biarkan kosong. Kenapa? Karena setan yang pergi itu setelah mengembara, dia akan kembali melihat, kamar tempat saya tadi datang masih kosong. Dia akan bawa 7 setan temannya untuk mengisi tempat yang tadi, dan situasinya lebih buruk daripada yang pertama. Setelah menerima pengampunan dosa, setelah menyesal, setelah bertobat, tidak bisa dibiarkan hidup kita kosong melompong seperti dulu lagi. Isi dengan sesuatu yang lebih baik. Isi dengan sesuatu yang lebih bermakna. Berdoa lebih baik lagi. Mengasihi lebih baik lagi. Mengampuni lebih baik lagi. Karena kalau tidak, kita akan kembali jatuh kepada keburukan yang lama. Kita akan kembali dalam cengkeraman setan yang lama, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Karena dia membawa 7 setan temannya untuk datang kepada kita. Karena itulah dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bagaimana Naaman itu orang Syria, musuh orang Israel, justru datang kepada Nabi Elisa. Dia sakit kusta, minta disembuhkan dan ternyata sembuh. Dan apa yang dibuat oleh Naaman? Saya akan menyembah Tuhan Israel sekarang. Saya tidak akan menyembah lagi dewa-dewi asing saya. Dia mengubah dirinya. Dia memperkuat iman yang baru kepada Allah yang dia rasa benar, yang telah menyembuhkan dia, memberikan kepada dia karunia dan kehidupan baru. Jadi saudari-saudara yang terkasih, kita harus juga bekerja sama dengan Tuhan dalam memperbaiki hidup kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Kita minta maaf, kita minta ampun, Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi kerjakan juga bagian kita. Jangan biarkan Tuhan mengerjakan segala-galanya. Tuhan, aku mau hidup lebih baik, tetapi kemudian kita tak pernah berbuat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Oh, Tuhan yang membuat aku kok jadi baik atau tidak. Tuhan itu punya 7 miliar orang di dunia ini. Tiap orang dia harus urus. Dia memberikan kepada kita akal budi, tangan dan kaki, kehendak. Jangan lagi kita diberi suap oleh Tuhan tiap hari melalui doa kita saja. Kerjakan bagian kita juga. Jadikan hidup kita lebih baik daripada sebelumnya.
Jadikan kita lebih ramah, lebih pemaaf, lebih pengampun, lebih berbelas kasih, lebih rajin, jujur. Jangan semua lemparkan pada Tuhan. Tuhan telah mengerjakan bagiannya yang baik, tapi kita juga bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup kita, untuk melakukan lebih baik hal-hal yang penting dalam hidup kita. Dan kalau tidak, kita akan kembali pada kesalahan yang sama. 9 orang lain hilang kembali dalam sejarah, jatuh kembali mungkin dalam kehidupan yang lama. Satu yang hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat bersama dengan Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan setelah kita disembuhkan, setelah kita diperbaiki. Lebih dekat dengan Tuhan dalam doa kita, dalam cara hidup kita, dalam tindakan dan kata-kata kita, dalam cara pikir kita. Tuhan pasti akan membantu kita. Saya selalu memegang satu prinsip yang pernah dikatakan oleh seorang pater Kapusing kepada saya, bukan pada saya, kepada kami waktu rekoleksi. Yang lebih indah ada di depan kita. Yang lebih indah ada di depan kita. Artinya kita selalu bisa membentuk masa depan hari esok yang lebih baik. 明天会更好, kata orang Tiongkok. Tapi kerjakan bagian kita, jangan biarkan Tuhan mengerjakan segala-galanya. Bekerja sama dengan rahmat Tuhan yang telah diberikan dalam baptisan kepada kita, Roh Kudus. Maka kita tidak akan mungkin mengajukan lagi pertanyaan kepada pastor siapapun, setelah saya mengaku dosa kok saya kembali kepada dosa yang sama? Kok saya tidak berubah? Karena kita harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki kesalahan kita, menyusun strategi yang lebih baik untuk hidup rohani kita, untuk hidup iman kita. Jangan sama lagi seperti dulu. Kalau kita mampu mengerjakan hal yang menjadi tanggung jawab kita, Tuhan akan tetap membantu kita untuk membentuk, menyusun, dan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.